Alhamdulillah alladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ibadallah wa ya ummata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim fi mahkam tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث يعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ونقبل من الحكماء إن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa selalu mengharap rahmat, nikmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu memanjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan yang telah Allah berikan kepada kita, yang telah kita rasakan sampai detik ini, sampai saat ini. Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian selawat sejahtera kita tinggikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangannya Allah mengutus dirinya seorang rasul untuk mentertibkan akidah Islam, untuk mengembalikan tatanan pola kehidupan para umat manusia yang serba dalam keadaan kekejian, kekufuran, jauh daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan adanya agama Islam dan sanggup kita nikmati sampai pada hari ini, dengan senantiasa dan keluasaan kita dalam beribadah kepada Allah, tidak ada yang melarangnya. Alhamdulillah, berkahnya Rasulullah dan juga dibantu dengan sahabat, para keluarga sekaligus para alim ulama yang sampai saat ini masih menjadi tolak ukur untuk meminta nasihat, meminta bertuah kepada para alim ulama. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang kami muliakan oleh Allah dan juga yang kami hormati, seketika pada suatu hari ada cekcokan di tengah kota-kota Basrah, yang dimana para masyarakat setempat sedang beradu argumen, sedang meminta atau ditunaikannya janji Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang dimana pada saat itu juga munculnya salah satu alim ulama ahli hikmah yang sangat terpopuler di kalangan para tabi'in, ialah Imam Abu Hasan Al-Basri. Jelas jika kita dengar namanya Imam Abu Hasan Al-Basri, ulama yang lahir di tengah kota Basrah yang pada saat ini letaknya di pesisir selatan negara Iraq, yang dimana para masyarakat berkumpul dan menanyakan persoalan kepada Imam Abu Hasan, ya Abu Ishaq, karena beliau mempunyai seorang ananda yang bernama Ishaq, maka beliau dikunyahkan dengan Abu Ishaq. Ya Abu Ishaq, Allah telah berjanji kepada kita semua. Mungkinkah, benarkah Allah ini berdusta kepada hamba-Nya? Allah pernah berjanji dalam Al-Quran dalam surah Ghafir ayat yang ke-60. Berkata Allah, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman dalam Al-Quran, berkatalah Tuhan mereka, berdoalah kalian semua akan aku, niscaya pasti akan aku ijabah, pasti akan aku jawab, pasti akan aku terima. Lantas pada hari ini, mungkin beberapa tahun kebelakangan ini, kami belum menerima jawaban daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kami setiap saat, setiap waktu, setiap detik kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala keputusan, segala ketergantungan ataupun ingin meminta petunjuk Allah, selalu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kenapa jawaban sekarang kami masih dalam keadaan yang sama-sama saja? Keadaan keluarga kami masih dalam yang sama, segi ekonomi kami masih dalam keadaan yang sama, bahkan lagi terpuruk-puruknya. Kami bekerja, kami berusaha, kami bertani, kami berbisnis, kami berusaha dan lain sebagainya. Bukan malah kami mendapatkan laba, bahkan kami mendapatkan kerugian. Dalam keluarga kami yang biasa mereka mendoakan sakinah, mawaddah, warahmah, juga belum kami temukan. Lantas apa yang salah dengan kami, wahai Imam Abu Hasan? Seketika Imam Abu Hasan menjawab sanggahan yang mereka tanya, yang terkenal dengan hikmahnya. Wahai penduduk kota Basrah, i'lamu, ketahuilah, al-qalbu qad mata. Ketahuilah, lantas kenapa doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sanubari kita, hati kita sudah dalam keadaan mati. Mungkin di mana sebagian orang hidup dalam pergerakan tubuhnya, jasmaninya, tetapi rohaninya, tetapi hatinya sudah dalam keadaan mati. Kalau
istilah matinya mungkin sudah mati secara majaziyah. Kita beri sebuah persoalan. Misalkan kita ingin menghubungi seseorang orang yang kita perlukan tersebut di luar jangkauan ataupun di luar daerah, di luar kawasan, jauh dengan kita. Kita ingin menghubunginya, tentu kita memerlukan media. Kita menelpon mereka supaya keinginan kita, apa yang ingin kita bicarakan, maksud dan tujuan kita bisa tersampaikan. Tentu ada dua faktor kenapa berita kita ataupun panggilan kita tidak sampai kepada yang kita tuju, yang kita telepon. Yang pertama mungkin karena jaringannya bermasalah. Yang kedua mungkin HP-nya yang kita telepon tersebut dalam keadaan mungkin rusak ataupun hilang dan lain sebagainya. Dua faktor. Yang pertama faktor dari diri kita, yang kedua faktor daripada yang kita tuju. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita sedang membutuhkan Allah, di saat kita berdoa meminta kepada Allah, ada dua kemungkinan. Yang pertama dari diri kita itu bermasalah. Yang kedua mungkin responnya daripada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tidak ingin melayani kita. Apa salahnya? Itulah karena hati kita sudah dalam keadaan macam. Lantas wahai Imam Abu Hasan Al-Basri, apa yang bisa kami lakukan? Apa yang bisa kami ubah? Apa yang bisa kami perbaiki? Kata Imam Abu Hasan, ketahuilah, jika engkau dapati, jika dalam hati-hati kalian sudah mati hatinya, maka akan lahir beberapa tindakan, maka akan lahir beberapa perbuatan, maka akan ada contoh dan tanda-tanda orang yang telah mati hatinya. Yang pertama, tanda bahwa orang telah mati hatinya, araftullaha wa lam tu'tuhul haqq. Tanda yang pertama, orang yang telah mati hatinya, yang telah dibutakan hatinya, mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan mayoritas orang-orang muslim semua kenal Allah. Jika ada orang yang bertanya kepada kita, man huwa, siapakah Allah? Tentu Allah khalaqas samawati wal ardh. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Allah lah yang memberikan rezeki. Allah lah yang menggerak-gerakkan kita di atas permukaan bumi. Allah lah yang menjamin kesehatan, yang menjamin keselamatan dan lain sebagainya. Semua kenal Allah Subhanahu wa taala. Tetapi permasalahannya walam tu'tuhul haqqa. Mereka tidak memberikan hak-hak yang sebenarnya yang perlu diberikan kepada si empunya tersebut. Kita mengenal Allah, tetapi hak ataupun kewajiban yang Allah titipkan, yang Allah suruh kepada kita untuk kita jalankan, tetapi itu mungkin tidak pernah kita jalankan, bahkan kadang-kadang sering jarang kita jalankan. Berpedomanlah kepada salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada
Allah lah kami beribadah, dan hanya kepada Allah lah ataupun akan Allah lah kami meminta pertolongan. Jalan keluarnya ialah beribadah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita meminta pertolongan, baru kita meminta hidayah, baru kita meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kebanyakan para manusia saat ini mereka selalu meminta pertolongan kepada Allah, selalu meminta kebahagiaan dan kesenangan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka lupa caranya. Mereka tidak pernah beribadah kepada Allah. Tidakkah Allah salib? Tidakkah Allah tulis? Tidakkah Allah cantumkan dalam Al-Quran iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu? Tetapi iyyaka na'budun wa iyyaka nasta'in. Beribadah dulu kepada Allah, barulah engkau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak caranya. Jika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, cukup banyak caranya. Umpamanya, contoh, jika kita ingin mendekatkan kepada orang lain yang orang itu kita perlukan, lantas apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita kerjakan? Apa yang mesti kita perbuatkan? Tentu kita akan melakukan apa yang orang tersebut senang, apa yang orang tersebut bahagia dengan sikap kita, terpesona dengan apa yang kita lakukan. Dengan manusia saja, untuk mendapat ketenangan, untuk mendapat kebahagiaan, untuk kita memerlukan bantuan orang lain, harus kita membahagiakan mereka, harus kita menyenanginya, baru tujuannya akan kita capai. Tetapi dengan Allah, mana mungkin kita meminta sesuatu yang instan, yang langsung turun, ya Mani, ya Mani. Jika ada uang turunkanlah dari langit ke bumi, mungkin tidak ada. Tentu ada beberapa tahap, ada beberapa proses, ada metode-metodenya yang Allah berikan kepada kita, yang Allah titipkan dengan para alim ulama kita, yang Allah cantumkan dalam hatinya para alim ulama sehingga mereka menulis beberapa karangan, beberapa kitab, disitulah sumbernya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam surah An-Nur Allah mengatakan, "Faqul tastaghfiru innahu kana tawwaba yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar wa yaj'al lakum anhar." Kata Allah, jika inginnya turun rahmat, turun rezeki daripada langit, adapun barakahnya langit, kemudian wa yumdidkum bi amwalin wa banin, jika Allah ingin melipat gandakan, Allah ingin memberikan harta kepada kita, Allah memberikan sedikit kemewahannya kepada kita, Allah sedikit menitipkan rezekinya kepada kita, juga Allah menitipkan amanah berupa ananda ataupun adinda kepada kita. Begitu juga Allah menciptakan mungkin miliaran luasnya ataupun tak terhitung jumlahnya bumi Allah. Silahkan kalian ambil, silahkan kalian pergunakan supaya kalian bisa bercocok tanam. Lautan Allah yang sungguh sangat luas, ambillah hasilnya, hasil penggunungannya, hasil perkebunannya dan lain sebagainya. Dan Allah juga memberikan, inilah rahmatku, aku turunkan akan hujan, ada air sungai, ada air mata air ataupun air pergunungan, pergunakanlah, semua akan aku berikan. Tetapi hanya satu, faqul tastaghfiru. Mungkin jika kita ada kesalahan, ada kesilapan, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan umat manusia, sayangnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mungkin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jika dalam keadaan ramai mereka akan bersukaria. Yang mungkin tidak pernah dikerjakan dilaksanakan. Tetapi kita dalam keadaan sunyi, tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang mengetahui kita, hanya hablum minallah, hanya kita dengan Allah. Kenapa itu tidak pernah kita berikan haknya kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagian orang sunnah-sunnahnya, masya Allah, kedermawanannya subhanallah, sikap baiknya subhanallah, sungguh sangat dikagumi oleh banyak orang. Ibadahnya, berzikirnya, membaca Al-Qur'annya, hadirnya ke masjid, subhanallah, sungguh sangat luar biasa. Kedermawanannya ataupun dalam bersosial kemasyarakatnya sungguh sangat dituntun ataupun sangat contoh oleh kebanyakan orang. Tetapi bisa kita dalam keadaan kesunyian, mungkin berada di sebuah bilik, di sebuah kamar, di dalam rumah, mungkin kita tidak pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kita mengeluarkan isi hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin maaf, di saat kita telah selesai sholat, menjalankan kewajiban, kadang seringkali istighfarnya tidak pernah kita lakukan. Ada mungkin selesai sembahyang istighfarnya sampai keluar daripada masjid. Bagaimana kita ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang kecil saja beristighfar, apalagi dengan yang lain, dengan mendirikan salat, dengan menegakkan amar ma'rufnya, dan meninggalkan nahi munkarnya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat banyak caranya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akaltum ni'mata rabbikum wa lam tashkuru lahu. Kita pergunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan jasad kita sempurna, dari ujung rambut sampai ujung kaki dalam keadaan sehat walafiat. Tidak pernah kita introspeksi. Ya Allah, dengan kesempurnaan nikmat jasadiyah yang Allah titipkan kepadaku, tidak pernah kita introspeksi kepada orang yang mungkin telah kehilangan salah satu anggota tubuhnya. Tidak pernah kita introspeksi dengan orang-orang yang pincang kakinya. Tidak pernah kita introspeksi dengan orang-orang yang mungkin kita menaiki kendaraan, menaiki mobil, menaiki kereta. Tidak pernah kita introspeksi dengan orang-orang yang jalan, yang pergi kepada sesuatu tempat dengan menggunakan kakinya. Begitu juga dengan anggota tubuh yang lain, dengan mata, hidung, mulut, telinga, tangan, dan sebagainya. Tidak pernah kita introspeksi kepada orang yang di bawah kita. Kita ingin membaca Al-Quran, Allah berikan kedua mata. Kita ingin melantunkan Al-Quran, melantunkan salawat, berzikir, berdoa, Allah berikan mulut kita untuk bisa kita melantunkan. Bagaimana dengan mereka-mereka yang buta matanya, ingin membaca Al-Quran tetapi tidak tahu bentuknya Al-Quran, tidak tahu bagaimana keadaan tulisannya Al-Quran, ingin mengaji bersalawat tetapi tidak bisa melantunkan suara indahnya. Alhamdulillah, dengan Allah berikan telinga kepada kita, kita bisa mendengar kajian, kita bisa mendengar pengajian, kita bisa mendengar nasihat, kita bisa mendengar nasihat daripada orang-orang yang lain. Bagaimana dengan orang-orang yang tuli, yang mereka mungkin bermimpi, bercita-cita, tetapi hanya dalam keadaan khalayak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semasih ada umur yang Allah berikan kepada kita, mari mempergunakan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mari laksanakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Mari hidupkanlah hati kita yang mungkin secara majaziyah Allah telah mematikan hati kita, tetapi sinarilah ataupun siramilah hati kita dengan memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak salat sunat, memperbanyak berzikir dan bersedekah.
para hadirin yang dirahmati oleh Allah, hanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu, innallaha huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya ummata Rasulillah ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yattaqillaha faqad faza al-muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir wa anta khairur rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Palestin.